Umatnya Nabi Muhammad aja kita tidak bisa hitung berapa banyaknya. Sekarang dikatakan orang-orang Islam 2 miliar orang katanya. Sekarang ini. Ya ada yang Islam KTP, ada yang Islam ngaku-ngaku Islam tapi Syiah misalkan ya tidak dianggap Islam tapi dianggap orang Islam semua. 2 miliar. Sekarang gimana yang dulu-dulu dari umatnya Nabi Adam sampai zamannya Rasulullah aja. Berapa sudah? Dan ditambah lagi sama yang sekarang ini. Berapa umat, seluruh umat yang hidup di atas muka bumi sekarang berapa miliar orang. Ya itu semua akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dalam keadaan mengerikan seperti itu kita lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Yang tadi malam kita sebutkan di hadits syafaat, Rasulullah saat diizinkan oleh Allah memberi syafaat, isfa' tu syafa' ya. Silahkan beri syafaat, engkau sudah diizinkan untuk memberi syafaat. Rasulullah bilang ummati, ummati ya Rabb, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sekarang lagi-lagi pembuktian yang luar biasa, cinta yang tidak pernah putus dari seorang Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah seakan tahu umatnya itu akan kehausan, umatnya butuh minum. Kata Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud, aku yang akan berangkat duluan ke telagaku. Telaga jamaah. Ya, ini pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada yang namanya telaga. Telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah Rasulullah masuk ke telaganya, sama Rasulullah disiapkan semuanya. Bayangkan jamaah, di saat para pemimpin-pemimpin, di saat para jenderal-jenderal, presiden-presiden, raja-raja mungkin di atas muka bumi ini tidak datang ke satu tempat, melainkan tempatnya sudah disteril, tempatnya sudah diamankan duluan sama anak buahnya, sama tentara-tentaranya, sama protokolernya dan lain-lain. Tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin, tuan-tuannya para nabi dan rasul, ya. Wa imamul muttaqin, dan imamnya orang-orang para ya muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat duluan para jamaah. Sampai di sana disiapin semua sama Rasulullah SAW. Ya. Umatnya sama Rasulullah ditunggu supaya datang, mau diundang sama Rasulullah, sini mampir ke telaga, minum dari telagaku, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, ana alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum, aku ada di sini menunggu siapa dari kalian yang mau hadir mampir ke sini. Ana tunggu, kata Rasulullah. Kita ini semua jamaah ditunggu sama Rasulullah di telaga. Ya, Rasulullah rindu ingin berjumpa dengan kita semua dan Rasulullah menunggu kita semua di telaganya. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai ahli sunnah wal jamaah kita wajib mengimani bahwasanya Rasulullah SAW memiliki telaga. Yang mana telaga secara bahasa maknanya adalah majma'ul ma', tempat berkumpulnya air. Ya seperti danau begitu. Di Medan ada Danau Toba. Ya. Adapun secara makna syariat yaitu majma'ul ma' alladhi nasabahu Allahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah. Yaitu tempat berkumpulnya air yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah SAW nanti di terminal-terminal atau keadaan-keadaan yang ada di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku itu berada di atas telagaku. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la adzudanna rijalan an haudi, aku nanti akan ya menghalau orang-orang dari telagaku, tidak boleh masuk. Sebagaimana orang-orang yang punya unta menghalau unta-unta orang lain yang ikut nimbrung di gerombolan untanya. Minggir, disuruh minggir sama Rasulullah, tidak boleh masuk. Ya, hadis-hadis yang kita baca ini melambangkan bahwasanya ada kelak yang namanya telaga. Dan ada orang-orang nanti yang akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Umatnya Rasulullah, tapi diusir oleh Rasulullah dari telaganya. Dan juga Rasulullah SAW mensifati seperti apa sifat telaganya Rasulullah SAW. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, haudhi masirata syahr, telagaku itu perjalanan 1 bulan.
Wallahi jamaah, ana lihat di Google Map barusan, betul. Katanya Google Map, perjalanan itu kalau mau ditempuh 32 hari. Barusan ana buka. Nih, silakan dilihat. Berapa hari? 32 hari. Rasulullah bilang perjalanan 1 bulan. Di Google 32 hari. 1 bulan, betul. Kata Rasulullah, haudhi masirata syahr. Telagaku itu perjalanan sejauh 30 hari atau 1 bulan. Ma'uhu abyadhu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk, baunya lebih wangi dari misik. Kaizanuhu kanujumis sama, ya, teko-tekonya banyaknya seperti bintang di langit. Coba bantu ana buka Google berapa jumlah bintang di langit, coba. Coba dites berapa jumlahnya bintang di langit. Kata Rasulullah, man syariba minha fala yazma abadan. Yang minum dari telagaku itu, minum air telaganya Nabi, tidak akan kehausan selamanya. Dengan kata lain, kemungkinan besar orang yang oleh Rasulullah diizinkan untuk minum air telaganya itu masuk surga. Karena kalau masuk neraka mereka akan kehausan. Jadi yang berhasil minum air telaganya Rasulullah, kemungkinan besar dia masuk surga. Berapa jumlahnya bintang? 200 miliar triliun. Gimana caranya tuh? Sudah miliar triliun lagi. Nolnya ada berapa? Nolnya coba hitung, berapa nolnya? Bisa dibayangkan jemaah? 200 miliar triliun. Kalkulator error mau hitung itu ya. Tak bisa. Subhanallah. Ya, seperti bintang. Itu pun kemungkinan salah. Karena tidak ada orang yang bisa hitung jumlahnya bintang. Ya, itu ngarang itu. Google ngarang itu. Ngarangnya pun sudah dahsyat seperti itu ya. Ya, itu mungkin yang dijamah yang bisa dikira-kirakan sebanyak itu yang ditemui sama mesin-mesin yang dibangun oleh manusia. Tapi ternyata langit berlapis-lapis para jamaah, kita tidak tahu ada apa di balik sana. Ya, itu jumlahnya tekonya, bisa dibayangkan jamaah, tekonya saja jumlahnya segitu. Untuk nyambut orang-orang yang datang ke sana. Dan juga para jamaah sekalian yang subhanallah Allah, disebutkan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah mengimani telaga Nabi itu sudah ada dari sekarang. Bukan disikapkan hanya nanti, tapi sudah ada dari sekarang. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda ya. Suatu hari Rasulullah SAW itu naik ke atas mimbar, lalu Rasulullah bilang, inna baina aidikum faratun. Atau inni baina aidikum faratun. Sungguh aku yang akan berangkat duluan ke telagaku, kata Rasulullah. Wa ana alaikum syahid, dan aku bersaksi akan itu kepada kalian, kata Rasulullah. Inna mau'idakum al-haud. Sungguh tempat ketemu kita nanti ada di telaga. Ya. Persiapkan diri jamaah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu nanti perjumpaan kita sama Rasulullah ada di telaga. Ya. Wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadza. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku sudah melihatnya dari tempat berdiriku itu sekarang, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah naik ke atas mimbarnya, ya, ngomong kepada para sahabat semua, aku lihat telaga itu dari tempat berdiriku sekarang. Dengan kata lain, telaganya sudah ada berarti. Saat Rasulullah bilang, aku melihat, sambil bersumpah Rasulullah, berarti betul telaganya sudah ada. Ya, ini dalil dipegang bahwasanya telaga itu dan diimani telaga itu sudah ada dari zamannya Rasulullah dulu. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang mau bahas perkara-perkara yang berkaitan dengan telaga. Adapun sifat-sifatnya ada beberapa sifat. Yang pertama adalah lebih putih dari susu. Catat ini jamaah, nanti akan Anda tanyakan lagi. Yang bisa jawab dapat hadiah. Wanginya lebih wangi dari misik. Yang ketiga, teko-tekonya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Yang keempat, yang minum tidak akan kehausan selamanya. Zawayahu sawa, bentuknya dalam hadis disebutkan itu sama, simetris. Ya, ujung-ujungnya itu sama bentuknya. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Mizaban
yamuddanihi minal jannah. Ada dua jalur, ya seakan-akan jalur, jadi di telaga itu dia ditumpahin air. Airnya itu dari surga, dari Al-Kautsar yang ada di surga. Dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Itu mengalir ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abarikuhu dhahabun wa fiddah. Teko-tekonya atau cangkir-cangkirnya dari emas dan perak. Tuluhu masirata syahr. Ya. Panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Ini sifat-sifat dari telaga. Berarti sifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah dicatat semua? Kalau belum, nyontek ke temannya di sebelah. Sekarang kita mau bahas siapa saja orang-orang yang akan diusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Sudah tahu sama kebenaran terus murtad. Diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yaridu alayya yawmal qiyamah rahtun min ashabi. Akan datang kepadaku kelompok dari sahabat-sahabatku di hari kiamat. Fayujlauna al-haudhi, tapi dia dijauhkan dari telagaku. Lalu aku bilang, ya Allah, ashabi itu sahabatku, kata Rasulullah SAW. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka buat sepeninggalanmu. Innahum irtaddu ala adbarihim qahqara. Mereka semua murtad setelah sepeninggalanmu. Dan inilah mereka-mereka yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada Musailamah Al-Kadzab, sana di Al-Yamamah dan yang lain-lain. Nah, itu semua diperangi nanti sama Abu Bakar As-Siddiq. Perang. Jadi saat Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar itu punya masalah di dalam Jazirah Arab. Masalah yang diselesaikan sama Abu Bakar sebelum melawan dua musuhnya yang besar, Romawi dan Persia, Abu Bakar nyelesain masalah dulu. Di intern kaum muslimin. Karena ada sebagian yang murtad. Mereka yang diperangi oleh Abu Bakar, ya, murtad keluar dari agama Islam. Ya. Tapi sama orang-orang Syiah dibilang mereka itu Abu Bakar dan kawan-kawannya yang murtad. Padahal kisahnya Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang murtad. Ada sebagian tidak mau mengeluarkan zakat dan yang lain-lain. Dan hitungan beberapa bulan Abu Bakar berhasil mengumpulkan atau menyelesaikan masalah ini. Baru setelah itu dikumpulkan tentara untuk nyerang Romawi dan Persia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang ahlul bidah. Mereka-mereka yang salah dalam beragama ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ana faratukum alal haud, aku yang akan datang duluan ke telaga nanti, wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum thumma la yuhtalajanna duni. Nanti akan ada orang-orang ya, yang dipanggil jalan mau masuk tapi akan diusir dari telagaku. Lalu aku bilang kepada Allah SWT, ya Allah, kenapa kok diusir? Ya. Ashabi, sahabat-sahabatku. Ya. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dia buat dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, ya, salah satu imam yang bermadhab Al-Maliki, ya, salah satu muridnya Imam Malik, wa kullu man ahdatha fid din, semua orang, kata beliau, yang mengada-ngada dalam agama ini, ma la yardahu Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam ya'dzan bihi Allah, dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa minal matrudina 'anil haud. Mereka semua akan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mub'anina anhu, dan mereka yang akan dijauhkan dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dua orang ini atau dua sifat ini yang menjadi ya akan diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Yang pertama orang-orang yang murtad dan orang-orang para ahlul bidah. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, setelah telaga kita sampai ke titik terakhir yang menentukan kita masuk surga atau neraka. Kita semua akan kumpul di sini. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang
dari luar masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Terus Aisyah itu sedang duduk, Rasulullah itu meletakkan kepalanya di pahanya Aisyah. Tidur di pangkuannya Aisyah, kepalanya ditidurin di pahanya Aisyah. Ya itu jamaah, Rasulullah itu sama istrinya mesra ya. Tidak kaku-kakuan. Aku Rasul, aku Nabi. Tidak, ya, tidak boleh begini-begini. Ya, itu berlebihan sama istrinya. Tidak, Rasulullah itu sama istrinya mesra ya. Luar biasa. Tidur di pangkuannya Aisyah. Rasulullah saat tidur terlelap, tiba-tiba ada air netes-netes di wajahnya Rasulullah. Bukan atap bocor jamaah. Sekarang musim hujan, kalau netes-netes bocor berarti di rumahnya. Ternyata itu air matanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah nangis. Airnya netes-netes di pipinya Rasulullah. Bangunlah Rasulullah. Ada cipratan air di wajahnya. Dilihat ternyata Aisyah nangis. Lima tabkin, ya Aisyah kenapa kok nangis? Walimat dumu, kenapa air mata ini? Aisyah terus nangis, terisak-isak. Ditanya lagi sama Rasulullah, kenapa wahai Aisyah kok nangis? Kenapa kok nangis? Kenapa kira-kira jamaah? Kenapa kira-kira? Ya, apa karena rumahnya Aisyah yang jelek, ya tidak ada tirainya yang bagus, tidak punya sofa, tidak punya karpet, yang mungkin ya kasurnya itu terbuat dari tikar yang kasar, yang orang kalau tidur sampai membekas. Jadi Rasulullah kalau tidur sampai membekas di punggungnya. Ya, apa karena makanan yang kurang, tidak ada makanan-makanan yang enak yang bisa dimakan? Apa karena itu Aisyah menangis? Ya, kita ini punya rumah jamaah meskipun ngekos, alhamdulillah ada AC-nya. Ada permadani, karpet meskipun tidak seberapa. Ya. Ada kasur yang empuk kita kalau tidur, meskipun kalau kita naik ada suaranya ngekok sedikit, ya sudah merusak. Masih halus itu, masih empuk untuk ditiduri. Rasulullah itu tidur di atas tikar. Tikarnya pun yang kasar, bukan tikar plastik kayak sekarang. Tikarnya dari pelepah kurma sama kulit, dirajut begitu. Semakin kering, semakin lama, semakin keras. Sampai membekas di badannya Rasulullah, bekas tikarnya. Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Rasulullah itu nangis. Lihat keadaannya Rasulullah seperti itu. Katanya Umar, kata Rasulullah, kenapa kok nangis Umar? Ya Rasulullah, kami tahu betapa dahsyat itu raja-raja Persia dan Romawi, punya permadani, punya tempat singgasana yang mewah, kasur yang empuk. Sedangkan engkau seperti ini ya Rasulullah. Engkau itu orang yang dicintai sama Allah, kata Umar. Engkau adalah Rasul, kok engkau keadaannya memprihatinkan seperti ini. Dilihat tempat makannya sama Umar dibuka, sisa gandum satu genggaman aja, habis itu habis, tidak ada lagi. Ini keadaan potret rumahnya Rasulullah SAW dan bandingkan sama kita sekarang. Kita itu hidup di atas nikmat, tapi kita merasa diadab terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar itu nangis lihat Rasulullah. Katanya Rasulullah, ya Umar, ya tidak perlulah nangis-nangis. Apakah engkau tidak ridho wahai Umar, itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat besok? Wah betul ya Rasulullah. Bala, tentu. Kalau kayak gitu ceritanya, ya sudah Umar tidak bisa jawab lagi. Itu buat mereka di dunia dan nanti itu buat kita di akhirat, kata Umar. Katanya Rasulullah SAW kepada Umar. Akhirnya Umar tersadar. Diriwayatkan lagi sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami untuk mengganti tempat tidurmu atau apa tikar ini. Mau diganti sama yang lebih halus supaya Rasulullah ya bisa lebih nyaman. Kata Rasulullah, "Mali wa malid dunya wa ma ana lid dunya illa karakibin istadalla tahta asy-syajarah thumma dhahaba thumma raha wa tarakaha." Kata Rasulullah, tidaklah aku di dunia ini ya melainkan seperti musafir yang lagi istirahat sebentar, setelah itu bangun terus pergi, kata Rasulullah. Enggak usah diganti-ganti. Santai aja. Kita enggak selamanya di sini, sebentar aja. Nanti semuanya nikmat-nikmat itu di akhirat. Ya. Aisyah itu nangis jamaah. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kau nangis? Katanya Aisyah, tadakkartu yaumal qiyamah. Ini nangis karena ana ingat besok dahsyatnya hari kiamat. Hal tadhkuruna ahlikum ya Rasulullah yaumal qiyamah? Apakah ya Rasulullah engkau nanti ingat sama keluargamu di hari kiamat? Ini juga bantahan kepada mereka-mereka yang ngaku keturunannya Nabi, tapi kerjaannya tidak sesuai dengan ya apa yang diajarkan sama Nabi. Katanya Rasulullah, apa katanya Aisyah, apakah engkau nanti ingat sama keluargamu besok di hari kiamat ya Rasulullah? Katanya Rasulullah,
Amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Adapun di 3 tempat, 3 keadaan tidak ada orang yang bisa mengingat siapapun itu. Dari saking dahsyatnya. Yang pertama, inda tatair suhuf, saat kitab amalannya dibagikan. Tidak ada orang bisa ingat sama orang lain. Urus diri sendiri masing-masing. Sampai dia tahu kitabnya diletakkan di tangan kanannya atau di kirinya. Yang kedua, indal mizan, saat amalannya ditimbang, tidak akan ada orang yang mengingat orang lain, siapapun itu. Dari saking mengerikannya, takut dia miring ke dosanya, timbangannya binasa semuanya. Dan yang terakhir, indas sirat, saat orang semua sudah berdiri di depan sirat, harus dia lewatin itu jembatan sampai kamu masuk surga nanti di sana. Aisyah itu menangis jamaah, takut. Katanya Anas saat mendengar kisah ini, Anas bin Malik bilang, "Aina ajiduka ya Rasulullah yaumil qiyamah?" Ana bisa berjumpa sama kamu di mana besok di hari kiamat ya Rasulullah? Ya. Supaya bisa ketemu sama Rasulullah, mau temui minta syafaat dari Rasulullah supaya bisa lewat sirat. Katanya Rasulullah, cari ana di 3 tempat ini, karena insya Allah tidak akan luput, ana pasti ada di 3 tempat ini. Subhanallah, ngeri para jamaah. Ya. As-sirat, al-jisr, al-mansub ala madni jahannam, jembatan yang oleh Allah diletakkan di 2 punggung neraka jahanam. Ya. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab as-sirat, ya, jisru jahannam, jembatan jahanam. Kita semua harus lewat sini jamaah. Tidak ada yang bisa lolos dari as-sirat. Mau dia mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, semuanya akan lewat as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah seorang di antara kalian melainkan pasti akan melewati ini, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan sama Allah ini sudah dipatenkan, semua akan lewat. As-sirat. Ya. Rasulullah SAW saat bilang al-jisr, jembatan, ditanya sama para sahabat, apa itu al-jisr? Al-jisr itu katanya Rasulullah, dahdun muzillah, yang sangat licin, tidak bisa orang berdiri di atasnya dengan tegap, pasti bergoncang siapa yang berdiri di atasnya. Ini mengerikan para jamaah. Ya. Muzillah, dan yang bikin orang kepleset dari saking licinnya. Lebih tipis dari 1 helai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Harus kita lewat situ. Bawahnya ada neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Setiap nabi akan berdiri di sampingnya dan bilang, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku melewati Allah. Ya Allah, selamatkan umatku melewati Allah. Lewat satu-satu jamaah. Ya. Kata Rasulullah SAW, di situ ada kalalib wal khatatif wa hasak. Kata Rasulullah SAW, ada kaitan-kaitan yang berduri yang diperintahkan oleh Allah untuk menabrak orang yang lewat. Jadi kalau kena kaitannya, cek, nempel jamaah, karena ada durinya. Dan melemparkannya ke neraka jahanam. Sudah kita mau lewat setengah mati, masih dikasih rintangan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini diperintahkan untuk menghantam fulan, hantam, dihantam sama dia, loncat, jatuh ke neraka jahanam semuanya. Kata Rasulullah, ada yang lewat seperti kedipan mata, tarfata ain, ting, sampai ke sana. Allahu Akbar. Dahsyat jemaah. Satu kedipan
kedip mata, tak, sampai. Ada yang seperti al-barq, seperti petir, sampai ke ujung sana. Ada yang seperti angin yang bertiup, sampai ke ujung sana. Ada yang seperti ajaidul khail, ya, orang yang sedang naik kuda, yang ngebut pakai kuda, ada sampai ke ujung sana. Ada yang berjalan, atau ada yang berlari, ada yang berjalan. Ada yang sampai ngesot-ngesot, kata Rasulullah SAW. Berdiri jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, ngesot-ngesot sampai nyampe ke sana. Ada yang kena sama itu, kepleset jatuh, tapi dia tidak jatuh, berhasil berdiri lagi. Dan ada yang ketabrak sama kaitan itu dan jatuh masuk ke neraka jahanam. Sekarang waktunya kita perbaiki hidup ini supaya kita berhasil melewati as-sirat. Ya. Sekarang waktunya jamaah. Sudahlah yang berlalu biarkan berlalu. Kita perbaiki hidup ini ke depan supaya berhasil besok kita melalui as-sirat. Ya. Dan tidak ada jaminan jamaah kita bisa selamat di situ. Karena kata Rasulullah SAW, mereka itu yang melewati sirat, ya, bagaimana melewati sirat itu, ya, yusdaruna minha bi'amalihim. Mereka itu bisa ngelewatin sirat itu tergantung amalnya. Bukan kamu anaknya siapa, terus kamu ya sudah buat apa saja, enggak. Apa kata amalnya? Amalannya baik di atas muka bumi ini, lewat sirat, selamat. Tapi kalau ini penuh dengan spekulasi, hidup yang aneh-aneh yang dibuat, mau jadi orang baik setengah mati, malu mau jadi orang baik, malu mau pakai hijab, malu mau berpakaian syar'i, malu mau ngaji menuntut ilmu, ya. Dianggap mainan agama Islam ini sama dia. Dijadikan bahan ketawa-ketawa. Ya. Kalau lihat ada orang yang baik sama dia dicela, ya, pakaiannya dicela, ya, jangan so alim lah. Ya. Kalau ada orang menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi sama dia dihindari, ya, mau jadi apa orang seperti ini jamaah? Mau sampai kapan? Rasulullah diutus itu dulu, kata Rasulullah, bu'ithu was-sa'atu kahataini, aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini, kata Rasulullah. Terus gimana sekarang? 1445 tahun, ya, setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah hijrah ini, bukan setelah diutus. Kalau diutus sudah nambah lagi 13 tahun lagi. Seperti ini kata Rasulullah. Kita ada di akhir zaman 2025. Masih zamankah kita ini spekulasi buat aneh-aneh dalam hidup ini jamaah? Masih percaya sama dukun-dukun, sama sihir-sihir, ya, main-main seperti itu untuk mengenyangkan diri sendiri, untuk mensukseskan diri. Apakah masih zaman begitu-begitu sekarang ini? Bikin acara pakai pawang hujan dan lain sebagainya. Masih zamankah itu semua? Di media sosial sudah banyak kajian-kajian yang bisa didengarkan. Bahkan buku-buku PDF, ada maktabah syamilah, ada ribuan buku di dalamnya. Ya, apa alasan kita untuk tidak belajar agama ini? Siapkan alasannya, besok ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang Anda tidak tahu ya Allah. Sudah tidak ada uzur jamaah. Kecuali yang memang orang sana di dalam hutan sana belantara, tidak tahu apa-apa, hidup di lingkungan memang orang-orang kafir semua, wallahu a'lam. Ya. Tapi kita hidup di antara kaum muslimin, ya, seperti ini. Alasan apa kita ini tidak belajar? Mau sampai kapan kita ini tutup mata jamaah? Kita tutup telinga dari kebenaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, as-sirat, ya. Disitulah semua kita akan berjumpa dan kita akan melewati as-sirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa melewati as-sirat dan selamat dari neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, wa yudrabu as-siratu baina dhahrai jahannam. Kelak diletakkan sirat di antara dua punggungnya neraka jahanam. Fa akunu ana wa ummati
awwalu man yujizu. Dan aku dan umatku yang akan pertama kali melewati as-sirat. Ya, umatnya Rasulullah SAW dulu yang akan melewati as-sirat. Lalu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah berhasil melewati as-sirat, kita akan berjumpa dengan satu tempat yang diberi nama Al-Qantarah. Apa namanya? Al-Qantarah. Apa itu Al-Qantarah? Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yukhlasul mu'minuna minan nar, saat orang-orang mukmin itu sudah berhasil melewati sirat, dengan kata lain berhasil melewati neraka jahanam, fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Nanti mereka itu akan berkumpul semua di satu tempat, di tempat namanya Al-Qantara yang ada di antara neraka dan surga. Fayuktassu li ba'dihim min ba'd, dan akan dikisos antara satu orang dengan yang lain, madzalimun kanat bainahum fid dunya, tentang kedoliman-kedoliman yang dibuat sama orang di dunia ini. Jadi akan dibersihkan semua itu, kedoliman-kedoliman semuanya bakal dibersihin semua sebelum orang-orang masuk surga. Hatta idza hudibu wa nuqu, saat mereka semua sudah disusun kembali dan sudah disucikan dan dibersihkan semuanya, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diizinkan untuk dimasukkan ke surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, dan demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad ada di genggamannya, la ahadihim ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kanat fid dunya. Jadi dikasih tahu di sini bahwasanya di tempat itu nanti akan oleh Allah Subhanahu wa taala dibersihkan. Ada perasaan atau ada ghibah yang pernah dilontarkan, atau ada sesuatu yang pernah dizolimi sama yang lain, pernah dipukul atau pernah diapa yang belum pernah terbalaskan, semuanya akan diselesaikan di tempat yang namanya Qantarah. Yang posisinya tidak jauh, ada di sampingnya as-sirat, mimma yalil jannah, sebelum surga. Setelah semuanya bersih dan dibersihkan, maka semuanya baru diizinkan untuk masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami akan cabut dari hati-hati orang-orang mukmin itu ada kedongkolan atau tidak enak dari atau terhadap saudara-saudaranya, supaya saat masuk surga itu semua sudah tidak ada, semuanya sudah bersih. Para jamaah yang subhanallah Allah, setelah itu baru di ujung sana ada surga. Namun sebelum kita bahas surga, kita bahas neraka dulu jamaah. Karena tadi sudah kelewatan nerakanya. Nerakanya ada di bawahnya as-sirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang menang. Silahkan semuanya mengklaim kemenangan di atas muka bumi ini, silahkan. Tapi kemenangan hakiki nanti yang sama Allah diselamatkan dari surga, berhasil di garis finish di ujungnya sirat nanti masuk ke surga. Mereka lah yang menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ingat, tidaklah kehidupan ini melainkan hanya kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang menipu. Meskipun kita sudah ditipu sama dunia ini berkali-kali, masih aja ketipu setiap hari. Iya begitulah kita. Betul atau enggak jemaah? Sudah tahu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hafal semua. Kenikmatan yang menipu, iya, setiap hari tetap kita ditipu, tapi setiap hari. Dan itulah kita para jemaah sekalian. Makanya sering-sering datang ke majelis ilmu supaya memperteban keimanan kita, supaya kita tidak jadi orang-orang yang sangat gampang untuk ditipu. Kita bakal sadar saat kita duduk di majelis ilmu ini. Oh, ternyata kita ini ketipu.
sadar saat duduk di majelis ilmu. Ya ternyata dunia ini kalau bukan dunianya hilang, ya kitanya yang mati. Antara salah satu. Kita mati tidak bawa dunia. Bawa sehelai kain kafan. Itu pun kalau sempat dikasih kain kafan. Kalau matinya di tempat-tempat lain yang tidak diketahui, na'udzubillah, bahkan kain kafan pun tidak dibawa. Ya. Para jamaah subhanahu Allah, surga atau neraka. Ya, kita bahas neraka dulu, baru setelah itu kita pindah ke surga. Atau kita bahas surga dulu, supaya kita termotivasi untuk masuk surga. Ya. Karena tidak ada yang termotivasi untuk masuk neraka, tidak ada jamaah ya. Wah keren neraka ya, saya mau ke situ, tidak ada ya. Kalau bisa tidak lihat sama sekali, sudah tidak ada urusan sama neraka. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita semua untuk masuk ke surganya ya. Amin. Yang pertama adalah surga. Surga itu para jamaah sekalian sama Allah dikasih banyak nama dalam Al-Quran. Yang pertama namanya Darussalam. Ya. Negeri keselamatan. Dalam surat Al-An'am ayat 127. Yang kedua ada yang namanya Al-Firdaus. Itu juga nama dari nama-nama surga. Sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Yang ketiga, ini anak baca cepat-cepat aja karena waktunya terbatas. Kalau mau dibahas semua, khawatir tidak sampai semuanya kita bahas. Yang ketiga namanya Al-Husna. Dipakai namanya adalah Al-Husna. Surat Al-Hadid ayat 10. Ya. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua Allah janjikan surga. Yang keempat namanya Tuba. Pakai ta, Tuba. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka surga baginya, dan wa husnu ma'ab, tempat kembali yang baik. Ya, Tuba maksudnya surga. Nama yang lain dipakai untuk menjelaskan tentang surga adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 35. Dan disebutkan bahwasanya jannah itu bukan cuma satu, tapi sangat banyak dan berlapis-lapis. Yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan satu jannah tapi jinan, ya, banyak sekali surga-surga di sana yang akan dimasuki oleh orang-orang yang menurut kehendak Allah. Kamu pantasnya masuk yang kemana? Silahkan masuk. Lalu para jamaah subhanahu Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian meminta, maka mintalah surga Firdaus. Ya, kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, karena sungguh surga Firdaus adalah surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi posisinya. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya surga Firdaus ada arsyur rahman. Ya. Kalau mau minta apa? Firdaus. Tapi sebelum minta surga Firdaus, coba ngaca dulu. Pantas enggak kita ini masuk surga Firdaus? Kalau ya disuruh berhenti berbuat syirik, masih nuduh-nuduh yang tidak-tidak, ya sudah jelas berbuat syirik. Ya, masih berbuat syirik tidak berhenti, maksiat digas terus, riba dia tidak peduli, jual beli haram tidak peduli, korupsi, ngambil uang orang, zalimi orang. Ya Allah, Firdaus. Gimana jamaah terus? Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ngaca jamaah, pantas tidak masuk ke situ. Bahkan para sahabat-sahabat dulu yang sangat dahsyat beramal soleh, luar biasa bela Nabi, ada yang sampai tangannya cacat, ada yang sampai ompong giginya, ada yang sampai mati bela Rasulullah SAW, tidak yakin, anak masuk surga enggak ini? Umar bin Khattab itu minta tolong tanyain dulu, tolong tanyain sama Nabi, anak termasuk ke daftar orang-orang munafik atau tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin surga, ngerasa anak takut jadi orang munafik. Terus apa kabar kita jemaah? Apa kabar kita? Ya, ngaca kita. Minta betul, kita disuruh sama Rasulullah untuk minta surga. Tapi permintaan kita itu alangkah baiknya kalau sama kita disanding dengan introspeksi diri. Pantaskah kita ini masuk surga? Jawabannya pasti tidak pantas.
Karena kita ini masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah subhanahu Allah, lebarnya surga ya, seperti sejauh langit dan bumi atau seluas langit dan bumi, semuanya surga. Ka'ardis sama wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi, surat Al-Hadid ayat 21. Luasnya seperti langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, dari saking lebarnya, Rasulullah mensifati ada salah satu pohon di surga. Kata Rasulullah, inna fil jannah syajaratun. Di surga itu ada satu pohon. Yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata am. Orang yang jalan di bawah naungan pohon itu 100 tahun. Bisa dibayangkan ya, Pak? Pohon ada sama daun-daunnya. Orang jalan di bawahnya pohon itu, dari awal itu pohon sampai akhir pohonnya, di bawah naungannya, perjalanan 100 tahun. Satu pohon. Salah satu pohonnya di surga. Makanya dulu namanya, ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Siapa namanya? Abu Dahdah. Beliau itu hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada orang, anak yatim datang ke Rasulullah SAW. Bilang, ya Rasulullah, aku ini anak yatim, abah meninggalkan warisan kebun kurma. Karena saya takut kebun kurma saya diklaim sama orang lain, saya berniat untuk menembok kebun kurmanya. Namun temboknya itu berujung ada satu pohon kurma yang menghalangi. Satu, milik tetangga. Katanya anak yatim ini, coba ya Rasulullah, minta tolong kasih tahu ke yang punya pohon kurma itu, tetangga itu, supaya yang satu ini kasih ana, supaya bisa ana masukkan ke tembok, ke bagian punya ana. Satu aja pohon kurma. Kata Rasulullah, ya sudah, panggil orangnya, panggil. Kasih pohon kurmamu yang satu ke anak yatim ini. Ya, kata dia, enggak ya Rasulullah. Kasih, kata Rasulullah, saya jamin kamu dapat pohon kurma di surga. Enggak ya Rasulullah. Subhanallah. Dia enggak mau, itu hak dia ya, itu punya dia. Enggak, saya tidak mau kasih. Saya jamin buat kamu pohon kurma di surga. Enggak. Itu Abu Dahdah dengar itu, greget jamaah. Kok enggak mau? Pohon kurma di surga. Berarti dengan kata lain kamu masuk surga berarti. Enggak mau. Greget dia. Selesai bubar ini kasus, Abu Dahdah maju. Ya Rasulullah, gimana? Saya punya kebun kurma, lumayan besar. Berkali-kali mau dibeli sama orang, saya enggak kasih. Karena itu penghasilan saya. Gimana ya Rasulullah? Kebun kurma saya ambil semua, kasih ke orang yang satu tadi itu tidak mau ngasih itu, tapi asal orang ini ngasih satu kebun kurma itu ke anak yatim ini. Gimana ya Rasulullah? Tapi jaminan tadi buat aku, kata Abu Dahdah. Pahamnya, Mak? Bukan satu pohon. Kebunnya semua yang banyak pohonnya kasih ke orang yang tadi untuk ngasih satu itu ke anak yatim itu. Tapi jaminannya kasih ke anak ya Rasulullah ya. Bisa enggak? Bisa, kata Rasulullah. Anak kasih sekarang ya Rasulullah. Salaman, ambil semuanya, kasih. Katanya orangnya yang punya satu pohon kurma tadi, gimana kamu ditukar sama satu kebun kurma, ditukar sama satu pohon? Mau, kata dia. Oke, deal. Itu Abu Dahdah jamaah, alhamdulillah kata dia. Dapat satu pohon kurma di surga. Ya. Dia pulang jamaah ke kebunnya, di dalam kebun itu ada anak sama istrinya lagi main di dalam. Dan dibilang rumahnya ada di dalam kebun kurma situ. Dia mau panggil anak-anaknya tidak tega, dia panggil istrinya. Ya Ummu Dahdah, sini keluar. Keluarin anak-anak itu, periksa di kantong-kantongnya ada kurmanya atau tidak, lepas semua di dalam. Ini kebun sudah bukan punya kita lagi, anak sudah jual. Kata istrinya, mana uangnya? Dijual pakai apa? Saya jual sama satu kebun kurma di surga, dijamin sama Rasulullah. Wallahi, kata istrinya, sungguh ini perdagangan yang menguntungkan, wahai Abu Dahdah. Keluar jamaah semua. Kalau kita begitu sekarang, dibodoh-bodoh sama istri. Mas, ini 2025 mas, kok masih percaya gitu-gitu ya. Tapi ini langsung jaminan dari Rasulullah SAW. Rabihal baik, kata dia, ini menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan. Ya. Dikeluarkan keluarganya sama dia. Ini sudah bukan punya kita lagi. Satu pohon kurma. Dia tahu jamaah, ada pohon di surga, perjalanan 100 tahun, tidak selesai-selesai.
satu pohon. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya surga itu sangat luas. Ya. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, waqra'u in syi'tum fi dhillim mamdud. Ya. Orang yang masuk surga itu berada di atas naungan yang tidak pernah ada habisnya. Ya. Fa in qila qail ainan nar. Sekarang mestinya saat kita kasih tahu barusan bahwasanya luasnya surga itu sejauh atau seluas langit dan bumi, mestinya antum semua ini tanya ke ana, loh Ustadz, kalau langit dan bumi semuanya itu surga, nerakanya sebelah mana? Betul kan? Kenapa antum tidak tanya? Ngantuk kah? Karena makan siang ngantuk memang jamaah. Makanya ana belum makan sampai sekarang, takut ngantuk. Di mana nerakanya? Siapa yang tahu? Ana kasih hadiah. Tebel nih bukunya. Silakan. Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah. Kalau ini kurang, ada tambahan lagi. Di bawah. Bawah sebelah mana? Langit bumi semuanya surga, kata Rasulullah. Seluas apa? Ya salam, di bawah sirat. Itu pakai logika antum, tidak apa-apa. Anak kasih yang kecil. Betul, di bawahnya sirat. Ya, posisinya di langit dan bumi ini di mana maksudnya itu? Jawabannya betul, di bawah sirat, ya, sahih. Sama kayak orang ditanya, gimana Ustaz kok bisa video call? Ini di sini, satunya di Mekah video call, kelihatan. Dia jawab, kalau ada pulsanya bisa. Ya itu jawabannya itu, kayak tadi. Sahih, ada pulsanya bisa. Ya. Siapa yang tahu, di mana? Salah. Allahu Akbar. Tadi hadiahnya kasih. Antum dapat hadiah. Ingetin nanti ya, besar hadiahnya. Beliau tahu, ada satu hadis. Rasulullah SAW itu pernah didatengin orang. Orang ini pinter, nanya. Ini kayaknya orang Badui, seperti biasa. Badui itu kalau tanya langsung, ya Muhammad, tak pakai ya Rasulullah. Langsung tabrak saja. Ara'aita jannah arduhas samawati wal ard. Kamu bilang surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Fa'ainan nar, terus nerakanya sebelah mana? Oh, pinter orang ini, luar biasa. Ya, IQ-nya tinggi. Orang kadang-kadang kalau terlalu pintar lama-lama kayak bodoh jamaah. Semua ditimbang sama akalnya. Faqala Nabi SAW, langsung Rasulullah jawab. Jawaban yang tidak memastikan sebelah sini, tapi dia sudah menjawab. Kata Rasulullah, ara'aita hadzal lailil ladzi qad kana albasa 'alaikum kulla syai'? Tidaklah engkau melihat malam yang datang gelap gulita menutupi kalian semua, seakan-akan langit ini ditutup sama Allah SWT. Zrut, gelap. Iya kan? Tsumma laisa syai'. Lalu pagi hari datang, tiba-tiba hilang gelapnya. Aina ja'ala? Di sebelah mana sama Allah ditaruh tutupnya? Tidak bisa jawab dia. Allahu a'lam, kata dia. Jangankan surga ya, langit masih di bumi aja, malam sama siang, siangnya pindah ke sebelah mana? Tahu enggak kamu? Kata Rasulullah. Itu tutupnya yang gelap itu tadi ada di sebelah mana? Kata Rasulullah. Allahu a'lam, enggak tahu. Kata orang ini. Fa innallaha yaf'alu ma yasha. Allah itu buat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ditanya-tanya. Kalau urusan siang malam kamu enggak tahu, mau urus surga sama neraka, ya enggak usah ditanya-tanya, kata Rasulullah SAW. Ya, ini yang melambangkan bahwasanya surga itu sangat luas. Lalu yang selanjutnya dari sifat-sifat surga adalah al-jannatu darajat. Ya, jannah itu, surga itu punya derajat-derajat. Ya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, fil jannati mi'ata darajah, di surga itu ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatain mi'at am. Yang mana di antara setiap 2 derajat itu jaraknya 100 tahun perjalanan. Ada 100 derajat di surga. Subhanallah. Ya. Dan di dalamnya terdapat tempat tinggal yang lebih tinggi dari tempat tinggal bawahnya, terus bersusun seperti itu yang ada di dalam surga. Dan dari sifat-sifat surga juga bahwasanya penghuninya itu memiliki rumah-rumah di dalamnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf." Orang-orang yang masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ya memiliki kamar-kamar yang di atasnya juga masih ada kamar-kamar yang lain, ya. Mabniyatun tajri min tahtihal anhar, ya. Yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala bersusun-susun dan mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Wa'dullah atau wa'dallah itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala, la yukhlifullahu al-mi'ad, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Surat Az-Zumar ayat 20. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, dari sifat-sifat surga juga bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Memiliki 8 pintu. Kalau neraka pintunya berapa? Berapa? Angkat tangan. 7. Sudah diduluin beliau. Tapi kasih hadiah juga. Sini maju. Ya. Thamani, abwabuhu atau abwabuha thamani. Pintunya ada 8. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, man qala, barang siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah. Isa siapa? Abdullah, bukan anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnu amatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam. Ya, bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan anaknya hamba wanitanya Allah, ya maksudnya Maryam, dan kalimat Allah yang Allah kirimkan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hembuskan di perutnya Maryam. Wa annal jannata haq, dan bahwasanya yang mengatakan surga itu benar adanya. Wa annan nar haq, dan neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya. Allah akan memasukkan dia dari 8 pintu surga, silahkan mau masuk surga yang mana. Bukti bahwasanya pintu surga ada 8, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dari sifat-sifat surga yang lain, aniyatuha min dhahabin wa fiddah, ya tempayang-tempayangnya, ya tempat-tempat wajan-wajannya dan lain-lain, piring-piring, mangkok-mangkok itu terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan ayat 15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, ya, dan akan bergulir, ya, di antara mereka orang-orang yang di surga dengan, ya, wadah-wadah yang terbuat dari perak. Dan di ayat yang lain surat Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, dan akan digulirkan di antara mereka itu, ya, wadah-wadah yang terbuat dari emas. Lalu para jamaah sekalian, tanahnya surga itu terbuat dari misik. Kata Rasulullah SAW, "Thumma udkhiltul jannatu." Lalu aku dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih izin untuk melihat surga. Fa idza fiha habailil lu'lu. Di dalamnya ternyata terdapat kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Antum bayangkan jamaah, mutiara ini segini-segini ini, di surga itu kubah. Ya. Lalu apa artinya bangga punya mutiara? Segini. Bikin tasbih dari mutiara. Bangga dipakai ke barat ke timur. Ada masih punya lagi berpeti-peti di rumah. Iya. Di surga kubah-kubahnya dari mutiara. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya ini yang buat sahabat dulu tidak pernah takut sama musuhnya, ya ini. Tegas beragama, cinta sama Rasulullah SAW. Bela Rasulullah mati-matian. Ya ini, sama Rasulullah dididik ini. Nanti ada surga di sana. Ya, hidup susah tidak apa-apa di sini. Ya. Atau bayangkan Mus'ab bin Umair itu jamaah, kaya raya. Parfumnya dari jauh kecium. Kalau dia pergi orang bakal tahu nih barusan Mus'ab ada di sini nih, kecium parfumnya. Orangnya sudah tidak ada. Pakai baju-baju branded semua. Ya. Bukan kayak kita, mereknya Nike tapi palsu. Harganya 30.000. Ya, kita pakai begitu. Beli yang kita mampu aja. Mus'ab enggak, bahan-bahannya branded. Sendalnya aja impor dari Yaman. Orang enggak ada sendal impor, dia pakai sendalnya impor. Tapi saat dia tahu bahwasanya dia berada di atas agama yang salah, dia masuk Islam. Dia ikut sama Nabi. Meskipun itu berdampak menghancurkan kenikmatan yang dia rasakan di atas muka bumi ini. Makanan-makanan yang silih berganti, piring-piring yang silih berganti di rumahnya dia tidak nikmati lagi, baju-baju yang bagus tidak nikmati lagi, harta benda yang sama ibunya sama dikasih ke dia tidak nikmati lagi, wangi-wangian, sendal-sendal impor dan lain-lain tidak ada lagi. Terjun dari kaya langsung seret, tidak punya apa-apa. Bukan pelan-pelan,
dari sendal impor ke lokal dulu. Baru. Ini enggak, dari impor sendal langsung enggak pakai sendal. Mus'ab itu ikut hijrah ke Habasyah yang pertama. Ya, enggak pakai sendal. Karena kabur dari rumahnya sama ibunya di kerangkeng di rumahnya enggak bisa lari dia. Ya, seakan-akan ya taat sama ibunya supaya ibunya enggak tegang atau tidak khawatir sama dia, sama ibunya dianggap remeh. Oh, dia sudah diikat, enggak mungkin bisa kabur. Ya seakan-akan begitu. Di hari sahabat mau berangkat, dia loncat dari kamarnya itu, keluar. Kabur dari rumahnya dan tidak pernah kembali lagi. Dan dia sampai mati tidak pernah merasakan kenikmatan yang dia nikmati sebelum masuk Islam. Sampai mati. Kalau kita hijrah jamaah, kapan Ustadz? Ana sudah meninggalkan, tapi kok tidak kunjung balik modal? Ya itu niatnya udah salah. Mus'ab itu hijrah tidak mengharap balik modal. Dan sampai meninggal dunia tidak pernah dia merasakan kenikmatan itu lagi. Sampai dikatakan sama Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai suatu hari dari saking dia tidak tahu apa yang mau dimakan sama Mus'ab dan tidak terbiasa kelaparan, kami temui dia itu tidak bisa berdiri, mau pingsan. Kami gotong Sa'ad bin Abi Waqqas sama satu temannya lagi, bawa kayu begini untuk naikin Mus'ab di atas kayu itu digotong. Dari saking dia sudah tidak bisa lagi menahan ya kelaparan yang dirasa. Dan sampai ana lihat kulitnya itu berjatuhan ganti kulit. Dari saking kering tidak tahu apa gizinya yang dia makan, tidak tahu. Hancur jamaah, miskin. Bajunya yang dulu bagus-bagus dilihat sama Rasulullah. Rasulullah itu sampai nangis ngelihat. Kalian lihat itu kata Rasulullah, itu orang saya tahu. Seperti apa sama bapak dan ibunya dicintai, saya tahu kata Rasulullah. Tapi saat disapa dengan keimanan, kalian lihat sekarang jadi seperti apa. Bajunya ditempel sini, kadang ditempel pakai kulitnya kambing, kadang ditempel pakai apa. Ya, sampai meninggal, mati di perang Uhud beliau, mau dikubur, kainnya kurang. Kain pakaian yang dia pakai itu, dari saking tergerus sama zaman, tidak pernah ganti baju, dimakan sama zaman, sisa separuh. Kalau ditutup kepalanya kakinya tersingkap, kalau kakinya ditutup kepalanya tersingkap. Ya. Karena dia tahu gantinya itu surga. Di sana isinya kenikmatan semua. Kita begini sebentar aja. Jadi Rasulullah hijrah tahun ketiga 3 tahun meninggal Mus'ab bin Umair. Ya. Radhiyallahu anhu. Jadi tanahnya terbuat dari misik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga makanan-makanannya. Semua yang ada di surga atau apa yang kita inginkan semuanya ada di surga. Antum mau cari makanan aneh-aneh, apa? Antum ngarang sendiri ada di sana. Silahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Begitu juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun, di dalamnya terdapat apa yang orang itu bersyahwat mau memakannya, wa taladzul a'yun, dan yang matanya lezat dia lihat apa yang dia mau, semuanya ada di sana. Kata Allah SWT, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apa yang mereka mau, tidak ada putus-putusnya. Sekarang di dunia musim mangga, besok musim duren, besok kelengkeng, besok rambutan, nanti surga tidak ada musim-musim. Apa mau ada semua. Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang mereka ya mau makan semuanya ada di surga. Para jamaah sekalian rahmati Allah. Ya. Surga itu kata Rasulullah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar sama telinga, dan tidak pernah terbesit di kepala orang manapun. Jadi kalau antum mimpi masuk surga, pasti itu bukan surga. Karena tidak pernah terbesit. Jadi kalau antum bisa bayangkan, oh berarti kayaknya surga begini-gini, sudah salah berarti antum, sudah berhenti. Jangan dilanjutkan nanti gila. Ya, katanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama-nama yang Allah sebutkan yang menyifatkan surga itu hanya nama-nama aja yang sama, tapi hakikatnya tidak sama. Sungai dari susu, kita bayangkan ada sungai terus lewat susu, tidak sama. Katanya Ibnul Qayyim,
ya antara dunia sama surga itu seperti ada orang dari lahir buta. Dari lahir buta, tidak pernah lihat di atas muka bumi ini apapun itu. Tapi sama Allah diizinkan untuk lihat beberapa detik, disuruh lihat ayam. Melek gini, bisa lihat ayam, terus buta lagi. Terus antum datang, ini ada buku, dia bakal bilang, buku itu segimananya ayam. Pahamnya, Pak? Oh ini ada unta, oh unta itu segimananya ayam. Paham? Karena yang dia lihat itu ayam. Sama, kita ini membayangkan surga itu yang kita lihat dunia. Bidadari, oh yang ada di kepala kita, oh perempuan yang paling cantik yang pernah kita lihat. Wallahu a'lam tuh istri kita atau bukan, kita tidak tahu. Ya. Bidadari perempuan yang dibayangkan kita yang kita lihat di dunia ini. Tapi ternyata kata Rasulullah bidadari itu hatinya itu cermin bagi suaminya. Jadi kayak kaca. Antum melihat perempuan kaca begitu, kabur antum jemaah. Setan ini bukan manusia, bukan bidadari. Kata Rasulullah, kelihatan sumsumnya di balik tulangnya dari saking cantiknya. Antum kalau lihat orang, kelihatan sumsumnya di dalam, kabur enggak antum jemaah? Jin itu bukan bidadari ya, di dunia ini. Ya. Jadi tidak bisa dipikir sama akal. Ya. Dari saking indahnya kata Rasulullah SAW sampai kelihatan tulang sumsumnya itu di baliknya. Kita kalau lihat di dunia begitu tidak akan mau kita. Makanya tidak bisa dibayangkan. Ya. Dan juga Rasulullah SAW ngasih tahu kita bahwasanya kata Rasulullah, "Idza dakhala ahlul jannati jannah." Saat orang-orang yang ada di surga yang harusnya masuk surga semuanya sudah masuk surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian mau aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Ini sudah nikmat di atas nikmat, masuk surga. Apalagi yang sudah mampir ke neraka dulu dimasukin surga, itu sangat dahsyat perbandingannya ya. Dia sudah lihat neraka seperti itu, terus dimasukkan ke surga sudah. Yang paling bawah enggak apa-apa kata dia, daripada ada di neraka. Sudah bahagia masuk surga seperti itu, sama Allah ditawarin lagi. Maukah aku tambahkan lagi, kata Allah, nikmatnya? Mereka bilang, ya Allah, bukankah engkau sudah memperputih wajah-wajah kami? Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, sudah menyelamatkan kami dari neraka. Ini sudah nikmat yang sangat besar ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya yang selama ini ditutupkan, yaitu cahaya. Yang Allah tutupkan dirinya dengan hijab cahaya tersebut, supaya para hambanya melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat siapa Tuhannya yang selama ini disembah oleh mereka. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah, ma u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, dan tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai dari pemberian Allah kepada mereka berupa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah yang subhanahu wa ta'ala, dijelaskan dari salah satu kenikmatan yang akan Allah berikan di surga adalah nanti Allah siapkan perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian, permadani-permadani, cangkir-cangkir, teko-teko ya, yang sangat indah di surga. Ya, sebagaimana kita dilarang di dunia ini untuk memakai sejadah terbuat dari sutra, kata Rasulullah SAW, lahum fid dunya walana fil akhirah, itu milik orang-orang kafir di dunia dan milik kita di akhirat. Ini melambangkan juga bahwasanya nanti Allah akan berikan itu semua permadani, tempat tidur yang indah sekali dan nikmat yang nanti ada di surga, mimma la yakhtur 'alal bal, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, dari salah satu nikmat dari surga yang dinanti-nanti khususnya oleh para laki-laki adalah bidadari. Semuanya sepakat di sini ingin sama yang namanya bidadari. Ya. Terus istrinya tanya ke Ustadz nanti ya di surga apa betul ada suami kita dikasih bidadari? Nanti ada yang 2, ada yang lebih, betul? Boleh enggak Ustadz biar nanti saya saja, enggak boleh yang lain? Ya.
Kata suaminya, ente lagi ya. Di dunia ndak boleh dua, di sini ndak boleh lagi kata suaminya, subhanallah. Jangan gitu-gitu amat ya ibu-ibu ya. Sudah, nanti di surga ndak ada cemburu-cemburuan lagi sudah. Ini disebutkan dalam hadis ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya. Kelompok pertama, awwalu zumratin talijul jannah. Kelompok pertama yang nanti akan masuk surga, ya. Mereka itu, ya, sama Allah dibuat terang atau bentuknya atau keindahannya itu seperti bulan di malam yang sangat gelap atau bulan purnama, ya. Jadi bersinar. Orang-orang ini kata Rasulullah SAW, la yabsuquna fiha, di sana tidak meludah, ya. Tidak beringus, tidak buang air besar, ya. Tidak ada tuh kencing-kencing buang air besar, tidak ada. Tidak ada ingusnya, tidak ada ludahnya, tidak ada. Wadah-wadahnya mereka semua terbuat dari emas, ya. Sisir-sisirnya terbuat dari emas dan perak, ya. Tempat perapian mereka itu dari kayu cendana yang mahal itu, yang dijual kilo ada yang sampai ratusan juta, yaitu perapian mereka, ya, supaya wangi. Lalu keringat mereka itu adalah misik, ya, keluar keringat tapi misik, ya. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap satu orang di antara mereka punya 2 istri. Ya. Mulailah di sini para ibu-ibu ada kecemburuan lah. Tenang ibu-ibu, ini di surga, lain perkaranya sama di dunia, ya. Yura mukhu sauqihima. Kelihatan di lututnya itu sumsumnya kelihatan. Min wara'il lahmi, di balik kulitnya minal hasan, dari saking indahnya. Tembus pandang kelihatan tulangnya ke dalam. Jangan dibayangin jamaah. Sudah, tidak sampai, ya. La ikhtilafa bainahum wala tabaghut, kata Rasulullah, tidak ada perselisihan di antara istrinya yang 2 ini. Dan tidak saling membenci antara satu dengan yang lain. Kalau sekarang madu sama madu perang. Ya, ribut, cemburu, banting-bantingan piring, ya. Baju suaminya sobek-sobek semua. Dikunciin, dilemparin bantal sama guling, keluar, tidak boleh masuk kamar. Kalau nanti bidadari tidak ada ribut. Tidak ada saling membenci. Kenapa? Kata Rasulullah, qulubuhun qalbun wahid. Hatinya bidadari itu cuma 1, tapi badannya banyak. Bayangkan jemaah. Gimana mau ribut? Hatinya 1, badannya banyak. Yusabbihunallah bukratan wa asyiya, dan mereka bertasbih kepada Allah, ini bidadari-bidadari, di siang dan malam, pagi dan petang, ya. Dan kita lihat bagaimana sifatnya bidadari. Wallahi jamaah, kalau di surga nikmatnya cuma bidadari saja, tidak ada yang lain, ana rasa antum setuju. Cukup sudah. Antum lihat bagaimana nih sifatnya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ayat 56, fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga bidadarinya itu sifatnya qasiratut tarfi. Tidak pernah melihat laki-laki manapun selain suaminya. Bayangkan jemaah. Jadi yang ditahu sama dia itu cuman yang sama Allah, yang orang yang dikasih bidadari itu, ya itu yang dia tahu cuma. Tidak ada yang lain yang pernah dia lihat. Bukan kayak itu loh mas, suaminya itu punya ini punya itu. Kamu kapan? Kok miskin terus? Ya, malas kerja. Itu loh rumahnya besar, itu loh ganteng, oh itu. Nonton K-pop di sebelah suaminya, ganteng, suaminya di sebelahnya. Allah yahfad, na'udzubillah. Ya. Bidadari, tidak ada yang lihat laki-laki lain. Laki-laki yang dilihat pertama dan yang terakhir dia suaminya itu. Ya, subhanallah. Tidak masuk jemaah. Ya. Cuman ini Allah jelaskan. Lam yathmithunna insun qablahun wala jan. Tidak pernah disentuh apalagi dilihat. Ya dilihat dan disentuh sama siapapun itu manusia atau jin. Tidak bisa ada, tidak pernah ada yang melihatnya. Itu sifat yang pertama dari bidadari. Yang kedua, maksuratun fil khiyam. Bidadari ini sama Allah bahasa Jawanya dipingit. Kalau di sini bahasanya apa? Disiapkan, tidak boleh keluar. Kayak pengantin-pengantin perempuan kalau mau nikah sebulan sebelumnya sudah tidak boleh keluar. Disiapin, dilulur setiap hari.
pakai uap supaya wangi, iya kan? Apa namanya itu? Dipingin juga sama. Ya, berarti bahasa Indonesia berarti ya. Sama Allah dikurung dia di kemah-kemah yang sudah disiapkan untuk menyambut suaminya. Ya. Makanya itu sahabat-sahabat perang lawan siapa? Romawi, berapa jumlahnya? 400.000, sahabatnya cuma 60.000. Nggak takut, bidadari tunggu di sana nanti. Bukan kayak zaman sekarang ngebom pot satpam bidadari. Zaman sekarang ngebom pot satpam dijanjiin bidadari. Kan aneh bin ajaib. Bom bunuh diri bidadari sekarang. Mimpi semua jamaah itu. Jangan diikuti kayak gitu ya. Itu bukan ajaran Islam. Ya, sudah disiapkan sama Allah di tenda-tenda itu. Jadi sudah ditunggu antum-antum ini sama bidadari di sana. Mudah-mudahan Allah catatkan kita semua masuk surga semuanya. Ya, ditunggu sama bidadari di sana. Ya. Sifat yang selanjutnya dari bidadari, khairatun hisan. Ya. Sudah cantik-cantik jelita sangat dahsyat, akhlaknya pun indah sekali sangat dahsyat. Di dunia ini kita temui terkadang cantik jelita tapi akhlaknya kurang. Agak kurang ajar sama suaminya, ya kan? Yang mau sama aku banyak mas, kalau aku enggak sama kamu enggak apa-apa, yang lain antri banyak. Nah ini, ngerasa dirinya cantik. Ya. Bidadari enggak ada, sudah cantik full. Sifat kecantikan semua ada pada bidadari, ditambah lagi akhlaknya sangat dahsyat, mentok full akhlak yang terbaik. Ya. Yang keempat, umurnya muda-muda. Ya. Umurnya muda-muda dan umurnya sama-sama semua. Kalau orang nikah banyak di dunia ini, yang pertama sudah agak tua, yang kedua muda, iya kan? Kalau bidadari enggak, sama umurnya semua. Muda-muda. Itu yang selanjutnya. Yang kelima, cinta luar biasa sama suaminya. Uruban atraba mutahabbibatun ila azwajihinna, mencintai suaminya luar biasa. Yang keenam, semuanya perawan. Dan sifat yang ketujuh adalah disucikan dari seluruh hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Yang kurang enak dilihat atau baunya ada kurang sedap, ya semuanya itu tidak ada di bidadari. Ya. Kita tahu perempuan di atas muka bumi ini haid, nifas, ya, buang air besar, kencing, kadang-kadang ingusan, kadang-kadang kita suaminya dikentutin juga, kadang ada baunya, kadang tidak ada baunya. Kalau ada baunya yang ngaku, kalau tidak ada baunya tidak ngaku, gitu aja kan jemaah. Kadang minta maaf, kadang tidak minta maaf, ya gitu. Bidadari ini tidak ada semua. La haid, wala nifas, kentut, buang air besar, kencing, tidak ada semuanya. Bersih mereka dari itu semua. Ya. Dan itulah para jamaah sekalian yang semua rahmati Allah, sifat-sifat surga. Lalu sekarang kita mau berpindah ke neraka. Na'udzubillah. Tapi neraka tidak usah dibahas jamaah. Tapi perlu kita bahas ini. Cuman waktunya tidak cukup jamaah. Mau dilanjut? Baik, bismillah, kita jawab atau bahas sedikit saja dengan ringkas. Neraka itu punya beberapa nama ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama namanya Jahannam. Allah sebutkan banyak sekali Jahannam, yaitu maksudnya neraka. Yang kedua As-Sa'ir. As-Sa'ir Allah sebutkan dalam surat Syura ayat 7. Begitu juga Al-Hawiyah. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Surat Al-Qari'ah ayat 9. Yang selanjutnya Saqar. Kata Allah, Allah ceritakan dalam surat Mudaththir ayat 42, saat orang-orang yang di surga itu tanya ke yang ada di neraka, masalakakum fi saqar. Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Yang selanjutnya Al-Jahim. Sering juga disebut dalam Al-Quran kata Al-Jahim. Yang selanjutnya Hutamah.
la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu hutamah? Kata Allah, narullahi al-muqadah. Neraka yang sama Allah sudah dihidupkan. Itu adalah nama-nama neraka. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selain kata an-nar, ya berarti 7. Ditambah kata an-nar. Sifat yang pertama dari neraka, bahwasanya neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang ganas, bengis, tidak bisa diajak kompromi. Ya. Ada duhum tis'ata asyar dan jumlahnya ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Yang kita kenal pimpinannya namanya siapa? Malik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa? Karena lupa ayatnya. Nah, ini dia. Dalam surat Zukhruf ayat 77, ya. Ya. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ini orang-orang di neraka itu jamaah, dari saking tidak pernah mati, ya diazab terus sama Allah dan azabnya tidak pernah berhenti, tidak ada istirahat. Katanya orang-orang yang ada di neraka, ya Malik, malaikatnya dipanggil sama orang-orang di neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, sudah bunuh kita aja. Tidak apa-apa, tidak masuk surga, sudah mati semua di sini. Liyaqdi alaina rabbuk, habisi kami semua, bunuh aja sudah. Ya. Menginginkan kematian para jamaah. Itu katanya ditafsirkan, ya, sama Malik tidak dijawab. Puluh-puluh tahun tidak dijawab sama Malik, dibiarkan. Setelah puluhan tahun, liyaqdi alaina rabbuk ya Malik, terus bunuh kami, diam Malik tidak jawab. Sekalinya jawab, apa jawabannya? Innakum makithun. Tempat kalian di sini. Ya, bengis jemaah. Tidak ada ya negosiasi di sana, ya minta ini dan minta itu tidak bisa jemaah ya. Naudzubillah. Ya, itu salah satu yang sifat dari penjaganya neraka. Begitu juga dari sifat-sifat neraka itu wasi'ah, sangat luas ya. Ba'idatul qa'r, dan dalamnya itu sangat sulit untuk dicapai dari saking dalamnya. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, la tazalu jahannam ya yulqa fiha wa taqul, dan neraka jahannam ini banyak sekali orang dimasukkan neraka sama Allah, terus dimasukin. Nerakanya bilang apa? Hal mim mazid, kata neraka, ada tambahan lagi ya Allah, sini masukin, masih banyak tempat kosong, sini masukin semua. Tidak selesai-selesai orang dimasukkan ke neraka. Ya, hatta yad'u Rabbul Izzati fiha qadamahu, sampai sama Allah dimasukkan kakinya ke dalam neraka, ditutup sama Allah neraka itu, diinjakkan ke sana, fayanzawi ba'dhuha ila ba'd, sampai akhirnya kelipat-kelipat neraka itu sampai sempit karena sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dengan kakinya. Lalu nerakanya yang tadi bilang hal mim mazid berubah jadi qattun, sudah cukup ya Allah, sudah cukup, tidak muat. Lihat bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi surga pintunya berapa? 8. Neraka pintunya berapa? 7. Salah satu sifat-sifat neraka juga pintunya 7. Ini bentuk bahwasanya rahmat Allah itu lebih utama daripada azabnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku itu mendahului marahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat neraka para jemaah sekalian adalah dalamnya sejauh berapa? 70 kharifah. Ya. Saat Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat mendengar suara dentuman. Ya. Kata Rasulullah, "Tadruna ma hadza?" Kalian tahu suara apa itu? Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kami tidak tahu, Allahu a'lam. Kata Rasulullah, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifah." Itu batu yang dilemparkan ke neraka jahanam dari 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar, dan terus dia bergulir jatuh ke dalam, baru sampai ke dalam
Ya, baru sampai ke dasarnya neraka sekarang. Perjalanan 70 tahun dalamnya. Begitu juga Rasulullah SAW menceritakan bagaimana besarnya neraka jahanam. Dan Rasulullah kasih tahu kita bahwasanya jahanam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan, ya buas, ya ganas, mengerikan. Ada suaranya, meraung-raung. Antum bayangkan, antum miara macan di rumah, dikerangkeng enggak sama antum macannya? Diikat enggak macannya? Apa dilepas gitu aja? Kayak video-video yang suka ngeprank-ngeprank temannya itu. Bawa macan tiba-tiba, lagi nongkrong tiba-tiba temannya datang bawa macannya. Ya, takut meskipun macannya itu sudah jinak. Gimana kalau buas ya? Sama macan kita takut. Neraka ikut kata Rasulullah SAW. Yu'ta bi jahannam yauma idzin. Nanti di hari kiamat sama Allah akan didatangkan neraka jahanam itu. Ya. Walaha sab'una alfa zimam. Dan jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang. Tali kekangnya berapa banyaknya? 70.000. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurrunaha. Subhanallah. Setiap satu tali kekang ditarik sama 70.000 malaikat. Tali kekangnya 70.000, satu tali kekangnya ditarik dengan 70.000 malaikat. Jadi kira-kira ada 4,9 malaikat yang akan menyeret neraka jahanam itu untuk dihadirkan kelak di hari kiamat di hadapan para manusia. Na'udzubillah. Ini juga yang disebutkan dalam surat Al-Fajr. Apa ayatnya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa ya? Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Terus waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, di hari itu nanti para manusia itu akan ya sadar atas apa yang sudah mereka perbuat. Ini neraka kata Allah. Yang selama ini diancamkan, ini nerakanya. Tapi di hari itu sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan. Dan juga dari sifat-sifat neraka bahwasanya neraka itu berdarakat, berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Ya, yang mana kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, pamannya Nabi ada di tingkat yang paling rendah, yang paling ringan azabnya. Adapun orang-orang munafik ada di mana? Fid darkil asfali minan nar. Bukti bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Dan bahan bakarnya neraka, ini salah satu sifatnya adalah bahan bakarnya neraka, manusia dan bebatuan. Manusia yang dijadikan bahan bakar. Na'udzubillah. Supaya nerakanya tetap hidup dan tidak mati, manusia yang dijadikan ya bahan bakarnya. Dan panasnya sangat dahsyat para jamaah sekalian. Airnya itu air yang mendidih dan naungannya juga adalah naungan-naungan yang tidak bisa menjaga jiwa orang dari panasnya neraka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Adapun kelompok yang sebelah kiri bagaimana mereka? Fi samumin wa hamim. Ya, berada di ya air yang mendidih, wa dhillim min yahmum, dan juga naungannya itu dari ya, naungan-naungan yang dari api yang sangat panas, la baridin wala karim, yang tidak bisa bikin dingin. Subhanallah. Begitu juga kata Rasulullah SAW bahwasanya neraka itu adalah 70 kali lipat dari api yang ada di dunia ini. Api yang sama kita dibuat godok air di rumah, api yang sama kita dipakai sehari-hari, itu 1/70-nya neraka. Ya, begitu juga dari sifat-sifat neraka bahwasanya makanannya mereka atau makanannya yang ada di neraka itu isinya adalah zakum wad-dhari'. Ya. Kalau dimakan, kalau tidak bikin jebol perutnya orang, kalau tidak penuh dengan duri, jadi saat ditelan lengket ada di sini. Ya, orang lapar mau makan jamaah supaya masuk ke perut. Kalau yang lolos masuk ke perut seperti pohon zakum itu nanti dimakan meletup-letup, hancur bikin jebol ususnya orang. Kalau enggak lengket di sini, tidak bisa ditelan karena isinya duri semua.
Dan itu sifat makanan orang-orang yang ada di neraka. Ya. Minumannya kalau bukan air mendidih, ya. Apa minumannya? Nanah. Yang kata Rasulullah kalau diteteskan setetes di atas muka bumi, orang ini akan mati karena dahsyatnya bau busuknya. Itu yang akan dikasih ke orang-orang yang ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan inilah para jamaah sekalian, akhir dari semuanya. Ada syirat, ada neraka, dan ada surga. Kita tentukan kemana jalan kita. Dari hari ini kita perbaiki hidup ini, kita tata kembali hidup kita yang mungkin kemarin berantakan, kita perbaiki sekarang pelan-pelan. Ya, jangan terlalu berlebihan juga. Ya. Yang penting kita istiqomah, continue sedikit demi sedikit untuk memperbaiki hidup kita. Hada wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Semoga disampaikan bermanfaat untuk anda pribadi dan buat jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.